tetap memuji Allah, mengagungkan asma-Nya, menggetarkan rasa iman kita di dalam hati kita masing-masing dengan menyebut Allah atau memuji dengan kalimat thayyibah. Sebab sebenarnya batuhan Allah atau batuhankan Allah bukan naknya sampai ke tingkat rasul jawab. Kalau sekedar tahu lah banyak orang tahu, bahkan orang mungkin sampai tahu bahwa aku Tuhan dan Rasul. Tapi kalau mencari banyak hubungan antara kita dengan Tuhan, lain ada Rasul Muhammad, Rasul patuh dengan Rasul Tuhan. Jadi pertama kali dari Islam dengan pintu di Tuhan Allah Tuhan, yaitu Rasul dan ada di hati masing-masing. Ketika kita mencari orang lain, timbul rasa hormat, rasa takzim. Ketika mencari anak-anak kita, timbul rasa kasih sayang yang tabik dari hati kita. Ketika mencari orang menderita, muncul rasa simpati atau empati. Ya, turut merasakan apa yang dirasakan orang-orang. Kan itulah yang menghubungkan kita dengan berbagai hal. Jadi ketika orang menyebut Tuhan Allah yang asas segala sesuatu, yang pokok segala sesuatu bersumber darinya, pibut jawab masing-masing dan kan kita preso bana ba'ara sawat jawab bingung. Kalau seorang suami mencari istrinya bantu mencari orang lain, berarti tidak ada rasul. Kalau seorang istri mencari suaminya bantu mencari orang lain, tidak ada rasul, setiap Allah ada, berarti rasul lagi. Maka harus cepat-cepat dicari solusi ba'aran jangan nak tadi rasul itu. Begitu pula kita beragama sekian tahun, maka pertama kali yang kita periksa awal-awal yaitu rasa ketuhanan Allah. Tadi di ananda kita telah menyampaikan, yakni diajaknya kita untuk bersyukur kepada Allah. Atuh rasul terima kasih ke Tuhan Allah. Sebab memang nyata dan faktanya takkah tu segala sesuatu yang ada dia dari mula sampai akhir lahir je batin satunya disediakan di Allah Ta'ala. Maka oleh pernah itu sebagai orang yang menerima perhatian dari Allah itu tak lain daripada bantu daripada rasul yang ada di awal, yakni bersyukur. Ada rasul terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kau ibarat kurang belagi ketika kapal dan pelabuhan Allah tampak dan sebantalai kapal akan merapat ke pelabuhan dan kita penumpang mengawal, tentu ada kerajuan. Dan berpengalaman pernah ke Jakarta naik bus. Ketika naik kapal feri di Bakauheni, ketika ladaket kamera, lah nampak pelabuhan merah. Alam mulai berbunyi trompet daripada kapal. Maka segala penumpang masih kok tasnya disegel, kok prakeknya disegel, ditumpuan satunya, jangan sampai ada nantinya. Merapat kapal ke pelabuhan, penumpang langsung naik. Ada juga merapat kapal ke pelabuhan, penumpang naik ke bus kedua dari pelabuhan sampai ke Tegal Timur Jakarta. Bapak Ibu, dan kita kini itulah malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih gesek-gesek kini mencari apa dan tinggal, apa dan kurang. Jangan sampai Ramadan berlalu kita berangkat tiba di Idul Fitri, kiranya banyak kata dan tinggal, banyak bengkalai dan alun salah selesai. Barak menyasar orang itu, padahal Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh berkat, penuh ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bulan yang sangat mulia, yang mana dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ko sampai di sebelum kita memasuki 1 Syawal, sebelum takbir berbunyi, awaklah seke, awaklah mantap, lah penuh keyakinan menapaki bulan Syawal, 1 Syawal, penuh kemenangan dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ala 29 hari kita berpuasa
Rasa-rasanya dia ibu dah cukup kuih di rumah tu. Kuih. Kalau sudah bu, masih kan membuat kuih je bisuak. Naknya bisuak tu tak ada buat kuih lain. Kalau sudah beli baju Arun. Kali orang Bangalo di balai tambah ke ujung Ramadan, ujung kabir Ramadan tambah Bangalo, tambah sibuk tak bisa kita lalu kurang babalai. Naknya sebenarnya seminggu sebelum Syawal tiba, halang-halangkan pasar. Saya urusan persiapan kurang bertandang di rumah, bersiap-siap nikah berangkat ke menuju maka naik ke daratan, yaitu Syawal. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan apa? Tetap berlaku ayat yang berbunyi, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang telah disiapkan. Jadi kita selama bulan Ramadan sesudah mempersiapkan segala sesuatu, baca dia ke hari alai dan kurang. Jangan meja tapi kita dicari kue ada lalu kue. Kue apa yang ada lain? Kue nastar ala ada dulu. Kue putri salju ala ada dulu. Kacang pejin ala cuki apa dulu. Kau itu tarik ke itu biar ya awak. Ya bu. Allah tu tiga macam setiap meja Allah tu banyak tanya. Kau ganti mengunjah, kau mengunjah di bulan Ramadan, bulan Syawal itu orang tiba. Kawan-kawan tu minum Allah tu cik 2-3 pel lah, punya banyak-banyak banyak. Bapak Ibu ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau ada. Kalau pun tak ada yang pentingkan silaturahmi. Kita masuk Syawal tu lah selesai urusan dakwah curang. Allah saling memaafkan. Jadi sebuah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau tadi yang ditanyakan alam-alam persiapan kita untuk menghadapi hari yang akan datang. Itulah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Nah, kini ada bunyi ayat berikutnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu apakah tidak kau perhatikan? Nah, jadi Bapak Ibu, kiranya dan kedicari itu yang di dalam diri, yang kena perhatian badan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang di dalam diri, bukan yang di luar diri. Tak balik kita selama kebarangkali nan awak perhatian dan di luar diri, nan rumah baca lah, nan pagar bapeloan lah, nan baju baganti lah, nan kira goreng batu kajunan baru. Tak balik dia sebenarnya. Dan diutamakan perhatikan yang di dalam diri. Yang di luar diri boleh sebagai piring tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sampai dan kita siapkan dan dikali orang sementara dan dikali Tuhan lupa kita mempersiapkan. Rumah rancak, gorden baru, kue lama-lama satunya. Kan kali orang dinikmati orang. Dan mana dikali Tuhan Allah? Cubalah kita ingatkan ke dalam diri kita masing-masing dari segala persiapan kita menghadapi Syawal. Mana yang dicari ke Tuhan Allah? Maka kata Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu apakah tidak engkau perhatikan ikon yang dicari ke Tuhan Allah? Layak pun nilai itu Allah dia buat. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cari banyak apa yang Tuhan Allah cari untuk diri buat. Maka dibunyi ayat yang lain, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dan ba'ah. Takwa yang mana yang bisa menjadi bekal yang terbaik oleh kita. Takwa itu sendiri kan artinya memenuhi segala perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala larangan. Abara grafik awak mampu menegakkan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Nah, itu yang menjadi ukuran dia masing-masing. Yang tahu Bapak Ibu awak suka. Karena perintahnya wafi anfusikum di dalam diri kamu, tak mungkin pula Pak Ustaz akan mencari isi hati ibu-ibu surang-surang. Tak mungkin pula bapak-bapak yang mencari isi hati yang bos, tak tahu apa-apa. Kalau soal penampilan dia bantu dia bisa dibantu tak kau.
Tapi isi hati hanya diri sendiri yang tahu dan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah kita cari nampak apa dan kurang, nampak apa dan rumpang, maka untuk menutupi itu di akhir Ramadan ini, ibarat orang masih gesek apa dan kurang, bahkan yang kurang itu kalau memang tinggal sabalah satu rumpah itu, langsung tak bersebut dia gantinya, maka buang saja sabalah itu, mudah-mudahan bersebut di orang lain sifat dan rumpah. Bapak Ibu, maka kekurangan-kekurangan kita di akhir bulan Ramadan yang akan selesai, kita tutup dengan minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Minta ampun kepada Allah adalah perkara yang paling mustahil, paling parah. Sebab ibarat kata, tidak ada gading yang tidak rata, tidak ada orang, tidak masalah. Artinya manusia pasti hidup di atas salah, pasti pernah bersalah, pasti pernah membuat dosa. Dan sekali minta ampun, Allah tentu selesai saja. Maka Bapak Ibu, kita perlu minta ampun terus menerus sampai berakhir Ramadan ini, sehingga tertutuplah seluruh kekurangan-kekurangan kita selama bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, dosa yang tak ada ditambah ketakwaan yang ada seberapa pun ada, itu sudah cukup bagi Allah Ta'ala untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi dosa ada, ketakwaan ada, ini akan banyak perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menjadi persoalan yang panjang. Kenapa? Orang yang sedang diteliti dosanya, orang yang sedang dilitsus kesalahan-kesalahannya, sudah pasti ada proses. Dibikin BAP-nya dulu, naik ke P21, dari P21 baru naik ke kejaksaan. Sama seperti itu dunia. Itu anti, banyak berlapis-lapis. Dari Fir'aun sampai nanti kepada orang yang paling berdosa di akhir zaman. Sementara kita di nomor berapa? Tak tahu kita. Itu penantian yang panjang, penantian yang lama, penantian yang membosankan, penantian yang menyakitkan dan penuh penderitaan. Karena kita hidup dalam ketidakpastian ketika itu. Jadi, inilah kesempatan bagi kita menutup kekurangan-kekurangan kita dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping kita minta ampun, ada lagi yang perlu kita terus seperti yang disampaikan oleh anda kita tadi, yaitu tetap bersyukur kepada Allah dengan pengakuan seyakin-yakinnya segala dan ada dia waktu tidak lain dari Allah dan milik Allah selamanya, dan kita hanya dipinjamkan untuk dipakai hidup di atas muka bumi. Apakah itu nafas, apakah itu tubuh kita, apakah itu hawa yang kita pakai, semuanya jangan dikira gratis-gratis saja, tidak, harus dibayar dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat sebuah ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kepada Islam secara total lintas. Satunya masuk Islam, tak bisa awak di masjid saja bantu orang Islam. Tiba balik ke rumah, tiba ke balik, tiba di kantor, berubah bantu, berubah panganan, tak bisa. Yang namanya Islam itu totalitas, seluruh aspek hidup awak harus Islam sesuai dengan aturan-aturan daripada apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadisnya berbunyi, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, takkan sesat lagi berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dipilih bisa dibagi hampir apa dan perlu kita cari-cari sebenarnya. Pertama, yang paling utama pertama sekali itu masalah akidah keyakinan kita. Kenapa akidah keyakinan? Sebab dia akidah keyakinan tertagak sadonya. Agama pun tagak dia keyakinan. Kalau tak ada keyakinan, tak ada agama sebenarnya. Keyakinan, ikon akan dipatikri, dipatagok, dipakui. Kalau yakin hanya yakin warisan, yakin orang, yakin lawak, ikulah bantu pimpin dan dia bukit. Kemang buami kesilanya bantu. Tapi kalau yakinlah sabana yakin, maka yakinan takakui biko yang tahan ujian akan mendapati ujian-ujian dari Allah Ta'ala, akan mendapat ujian daripada peristiwa-peristiwa kehidupan, bahkan akan diuji oleh musuh-musuh, bahkan mungkin diuji dari teman, anak, istri dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar keyakinan kita yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aikunan kita patagok bana. Lain 10 kali sehari sebab lebih kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kalau secara ucapan lah batu rumah.
Kenapa? Karena orang yang sudah mengucapkan syahadat sudah dianggap sebagai Islam. Tapi bahasa mananya cari ke dalam. Sebab tidak cukup dengan kata-kata saja. Kenapa? Karena situ ada tuntunan atas bil qalbi, membenarkan dengan hati. Artinya yobana hati kita mengakui bahwa yobana Tuhan kita Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada tampil berpaut hati kita. Tidak ada tampil tuntut hati kita. Tidak ada tampil mentazimkan hati kita melainkan Allah Ta'ala. Itu yobana pada antara hari. Kalau patut teruji dengan berbagai peristiwa, baru tahu bara dalam nyawa, bara tangguh nyawa. Kemudian dibuktikan sesudah dikuatkan oleh Nabi wal qiyamu bil arkan. Apa maksudnya itu? Dibuktikan dengan perbuatan. Bentuk perbuatannya itulah yang disebut dengan takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Sesudah itu kita cari masalah keyakinan, balik kepada yang kedua, yakni masalah ibadat. Ibadat itu harus batu sesuai dengan rukun syaratnya. Untuk itu perlu ilmu. Kalau perlu ilmu berarti perlu belajar. Tidak ada tapi belajar baca di buku. Tidak ada di buku cari guru. Memang tak kaku. Sebab kenapa agama ini diajarkan, dipindahkan, diwariskan. Maka kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Bertanyalah kita kepada ulama. Ulama dan sama anak ulama, bukan tukang ceramah. Kalau tukang ceramah ini sifatnya menyampaikan saja. Tapi kalau kau bertanya tentang ilmu dan sabana ilmu tentang agama, kau bertanyalah kita kepada para ulama. Di situ lalu namanya majlis ulama, Allah ada dewan dakwah dan ada pula buya-buya tua dan ada di sekeliling kita bisa menjadi tampil bertanya. Bapak Ibu yang berkata Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu si Allah pun tentang agama atau masalah apa saja yang terkait agama, bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa sebenarnya ahli zikir? Itulah para ulama yang paham akan agama sebenarnya agama. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ibadat harus dibetulkan juga sesuai rukun syaratnya. Kalau bahasa orang kini sesuai dengan SOP. Standard Operation Process. Bahasa agamanya rukun syarat. Itu dipelajari. Kalau tidak, kita akan beragama secara sembarangan. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sehingga bertambah. Maka orang yang berilmu bisa membedakan mana yang sebenar-benarnya ibadat, mana yang tradisi. Kadang terbalik pasang nan ibadat dianggap tradisi dan tradisi dianggap sebagai ibadat. Tentu masa orang-orang itu bid'ah tu. Masa perkara-perkara dan ibadat disangka sebagai ibadat, tentu bid'ah namanya. Menambah-nambah masalah agama. Padahal itu ada perkara yang paling tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi apa masalah akidah. Apabila batul maka namanya akidah salimah. Apa itu? Akidah yang suci bersih. Sebab Allah sudah katakan illa man ata rabbahu biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada ayat Tuhannya dengan hati jiwa yang bersih. Bersih akidah keyakinan. Kemudian yang kedua apa tadi? Masa ibadat. Ibadatnya sudah betul sesuai dengan standarnya, sesuai dengan rukun syaratnya. Itu yang disebut dengan ibadah sahihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga kita periksa lagi yaitu masalah al-akhlak. Apa itu? Adab budi pekerti. Dalam istilah pergaulan internasional ada namanya istilah etika. Etika itu saromannya bantu akhlak, tapi standar penilaiannya beda. Kalau etika itu bahas supaya rancak di orang, rancak dicari di orang, rancak ketemu di orang lain. Tapi kalau perkara akhlaknya lain, bukan masalah balik kali orang, bahas supaya rancak dicari Tuhan Allah. Itu bedanya. Mungkin bantunya sama, sopan santunnya sama, keramah tamannya sama, akhlak tampilannya bantunya sama. Tapi kalau niatnya supaya rancak dicari orang, supaya orang senang kawan, itu mungkin masalah etika.
Tapi kalau Arabnya dia baik, dia ramah, dia sopan santun, dia pandai batarati, tapi Arab supaya dinilai oleh Allah dengan kirdoannya, itu yang akhlak menurut Islam. Ikut juga kita cari Bapak Ibu, sebab itulah fungsi daripada baginda Rasulullah SAW itu. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Yang keempat baru kita isi dengan amal-amal. Apa itu amal-amal? Amal-amal itu macam-macam Bapak Ibu. Adonanlah tertentu syarat-syaratnya, lah tertentu rukun-rukunnya. Dan dicontohkan pula oleh baginda Rasulullah SAW. Lah diagi pula batasan-batasan. Itu namanya amal mahdoh. Tapi ada pula amal yang ditentukan oleh Rasulullah, itu amal bebas. Tinggal kita mencocokkan dengan standar nilai daripada Quran dan Sunnah. Dan itu tak ada batasannya Bapak Ibu. Sebanyak sepanjang dunia tak kembang, selagi masih ada manusia yang berbudaya, akan muncul proses-proses demikian yang menjadi sebuah amal-amal. Kalau diniatkan kerana Allah, maka dia menjadi amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka empat hal inilah yang perlu kita segih-segihkan. Kita calit-calit sebelum masuk bulan Syawal. Oh, kekurangan kita di masalah keyakinan. Oh, kekurangan kita di masalah ibadat. Kekurangan kita di masalah akhlak boleh berkapi. Atau kekurangan kita di masalah amal-amal. Sesudah faham kita, terus kita benahi. Nanda takarajuan kini minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nalah selesai bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang ingin mendapatkan hasil yang terbaik, ya, siapapun dia, dan itu sudah naluriah fitri manusia. Ada orang ingin mendapatkan jabatan tertinggi. Kenapa dia seperti itu? Ya itu memang naluri dasar manusia, ingin yang terbaik, ingin makanan yang paling enak, ingin istri yang paling cantik, ingin dapat suami yang paling kaya. Itu naluri yang sah-sah saja. Tapi jangan berhenti di situ saja Bapak Ibu. Menginginkan hal-hal yang dunia boleh-boleh saja, sebatas untuk dipakai untuk kehidupan kita dunia ini dan dipakai untuk berbuat baik. Tapi ada yang paling perlu kita sangat menuntutnya, yaitu mendapat makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ayatnya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang suci mulia di sisi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Inilah makom yang tertinggi Bapak Ibu yang mulia. Kenapa? Kita sudah paham bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan salah. Ya. Kalau kita salah memahami ayat ini, pokoknya pasrah saja kembali kepada Allah. Padahal di sisi Allah itu ada dua hal. Beliau menyiapkan dua tempat, semuanya kepada Allah juga. Neraka Allah yang siapkan, surga Allah yang siapkan. Orang yang tak diridhoi, orang yang tak patuh, orang yang penuh maksiat, orang yang penuh dosa, kembali kepada Allah, tapi ditempatkan di tempat yang dimurkainya, yaitu neraka. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang berakhlak mulia, penuh amal soleh, penuh kebaikan dalam kehidupannya, maka ketika kembali kepada ditempatkan di surga Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Nah, orang yang mendapat tempat di surga Jannatul Na'im, ketika dia dalam puncak keridhaan Allah kepadanya, ditarik oleh Allah untuk lebih dekat kepadanya. Itulah dia fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Bapak Ibu yang mulia, kita menginginkan yang terbaik. Jangan sampai keinginan kita terkalang hanya oleh hal-hal yang rendah saja. Jangan hasrat naluriah yang Allah berikan di diri kita ingin mendapatkan yang terbaik hanya terfokus pada hal-hal yang akan kita tinggalkan. Maka kita tingkatkan kualitas kita dengan menjangkau hal yang lebih tinggi, hal yang lebih jauh, hal yang lebih mulia, yaitu apa yang kita dapatkan, apa yang Allah janjikan kita di akhirat besok. Itu saja ceramah malam ini. Semoga sebagai penutup besok lagi mudah-mudahan kita sambung lagi supaya lebih erat dan lanjut dalam hati. Mudah-mudahan kita dapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, jalan kedoanya mendapat ampunan dengan terus bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.